Hai, jadi nama gue Grace. Gue dari kelas 11H nomor absen 7. Jadi di sini sekarang di video ini gue pengen ngejelasin nih ke kalian teman-teman gimana sih cara buat usaha kecil kayak seumuran kita tuh gimana gitu kan, susah atau enggak yang gampang-gampang aja gitu. Nah, gue punya referensi satu, tuh gue punya temen, mamahnya tuh jualan gitu, usaha jualan jus gitu. Nah, itu tuh namanya Mimi Jus gitu. Itu dia jualan di TKI 2 di Pasar Segar. Di situ, nah gue pengen ngasih tau ke kalian gitu gimana caranya bikin usaha tersebut gitu, kayak berapa sih modal yang dibutuhin gitu, bakal dapat berapa banyak gitu penghasilannya. Pokoknya harganya nanti gue bakal kasih tahu gitu secara garis besarnya gitu ya. Jadi yang pertama yang dibutuhin buat bikin usaha jus gitu, gerobak jus gitu, yang pertama itu pasti dibutuhin gerobaknya dong ya, tempat buat kalian bikin jus ya. Gerobaknya itu apa, berapa sih gerobaknya? Ya paling kayak gerobak kecil doang yang muat gitu buat beberapa buah, berapa tempat-tempat, setiap peralatan-peralatan yang ada itu sekitar 2 jutaan gitu, sekitar segituan lah gitu secara garis besarnya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau bikin jus berarti kita butuh blender dong ya. Yang kedua itu blender. Nah, blendernya kira-kira berapa sih harganya? Nah, blendernya itu kira-kira harganya 300.000 gitu. Ya paling nggak usah yang terlalu bagus gitu, karena ya yang penting fungsinya sama gitu, tujuannya juga sama gitu buat bikin jus gitu ya. Nah, yang ketiga itu saringan ya. Jadi kalau misalnya kalian bikin jus ya pasti harus disaring dong ya, kalau biar nggak ada gerinjel-gerinjel gitu kayak kalau di buah-buah. Kalau di buah teh kan kadang yang gerinjel-gerinjel, jadi harus ada saringannya gitu. Nah, saringannya kayak gitu. Nah, harganya tuh sekitar 20 ribuan. Nah, yang keempat itu kan ini ada beberapa buah kan, jadi butuh peresan juga dong. Contohnya kayak jeruk itu butuh peresan. Nah, peresan jeruknya tuh ada yang manual kayak gini nih, kayak gitu kan. Manual maksudnya pakai tangan gitu. Itu juga harganya sekitar 20 ribu gitu kan. Enggak sih, kayak di bawah 20 ribuan gitu. Nah, ada juga yang kayak pakai tangan tuh manual tapi lebih nggak ngeluarin tenaga gitu, kayak gini nih misalnya. Nah, itu tuh harganya juga sekitar 20 ribu ke atasan gitu. Jadi ya kira-kira sekitar itu teh 15-25 ribuan gitu. Nah, terus yang kelima itu ada cool box. Cool box tuh buat naruh esnya dong. Jus nggak enak dong kalau nggak dingin. Kalau nggak dingin tuh nggak enak gitu. Jadi butuh namanya cool box gitu tuh buat nyimpen es batu gitu. Jadi ya kebayang kalau nggak ada cool box tuh esnya bakal mencair semua gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, kira-kira harga cool boxnya itu sekitar 250 ribuan gitu ya, yang biasa gitu ya, nggak usah yang terlalu mahal. Nah, terus yang keenam ada mesin sealer. Nah, kalau misalnya kalian bikin jus kan asal biasa aja gitu, kalau cuman ada cup terus ada pakai tutupnya doang gitu kan. Nah, lebih bagus kalau misalnya si gelasnya tuh pakai mesin sealer nih kayak gini ya. Kalian sering lihat nih lah ya, mesin sealer gitu yang di pokoknya jadi tutupnya tuh jadi pakai plastik gitu kan. Nah, itu sekitar harga 750 ribuan gitu, sekitar segituan. Yang ketujuh, galon air. Ya nggak mungkin dong kalau jus semuanya berasal dari buah aslinya, bakal rugi dong gitu kan. Kita butuh berapa banyak buah gitu, jadi ya butuh juga pakai air gitu kan, namanya di jus pakai air. Nah, kita beli galon airnya yang kecil aja gitu, maksudnya yang nggak terlalu gede gitu. Jadi kalian bisa bawa juga di gerobak kalian gitu. Harganya tuh sekitar 40 ribuan gitu. Nah, pasti butuh lah ya gelas plastik buat jusnya, buat jus buahnya. Nah, itu teh gelas plastiknya tuh kayak gini, itu sekitaran 15.000 per 50 cup. Jadi kalian nggak bisa beli per satuan gitu. Biasanya orang tuh jual tuh 50-100 cup gitu. Jadi grosiran gitu ya, nggak bisa eceran. Jadi di sini juga kalian bisa beli di pagar sih juga banyak sih ya tempat-tempat gelas-gelas kayak gitu. Itu ya tadi. Nah, terus selanjutnya ada sedotan. Nah, sedotan juga ya kalian butuh dong, kayak seplastik lah. Itu satu itu 10 ribu gitu. Nah, dan gitu kalian juga kalau jualan ya butuh tempat sewa dong ya. Kalau kayak di yang ini, yang contohnya Mimi Jus ini, dia itu nyewa di Pasar Segar. Kalian tahu ya Pasar Segar TKI itu.
Nah kayak gitu, ada tempat-tempat sewanya juga kan. Nah ternyata di situ tuh tempat sewanya per bulannya sekitar 1,2 jutaan gitu. Nah jadi di Mimi Juice ini tuh ada sekitar 12 buah lah yang dijualnya. Ya kalian juga kalau jualan jus buah ya nggak mungkin dong kalian jualan cuma dikit, namanya juga jus gitu kan, Mimi Juice maksudnya Mimi Juice buah gitu. Jadi kayak ya pasti seenggaknya banyak gitu varian buahnya yang dijual. Nah, jadi di sini yang pertama tuh misalnya ada alpukat. Nah, alpukat gitu di sini tuh dijualnya sekitar 14.000 satu cupnya. Itu alpukat 14.000. Yang kedua ada jambu, jus jambu 11.000. Yang ketiga ada kiwi 16.000. Keempat itu ada jeruk 10.000. Kelima ada mangga itu 13.000. Keenam ada naga merah, ya buah naga ya kalian tahu 13.000. Yang ketujuh itu ada strawberry. Nah strawberry itu sekitar 14 ribuan. Selanjutnya ada leci itu 15.000. Selanjutnya ada sirsak juga, sirsak itu sekitar 11 ribuan. Terus ada durian, nah itu jus durian, yang penyuka durian itu 17.000 ya, paling mahal. Terus ada belimbing, nah belimbing itu 11.000, dan nanas terakhir ada 11.000 juga ya. Jadi sekitaran segitulah, jadi sekitar dari 10.000 sampai 17 ribuan itu harga per cupnya. Nah kalian kalau misalnya mau bikin nih jus, nah jangan cuma satu varian doang, misalnya kayak alpukat dah, jus alpukat gitu, enggak gitu, karena ada beberapa pelanggan, ada beberapa customer yang pengen dicampur, misalnya alpukat sama jeruk lah, alpukat sama jambu gitu, apapun itu gitu ya kalian bisa gitu, jadi dimasukin ke list menu kalian gitu. Jadi misalnya alpukat plus jeruk gitu berapa. Nah biasanya kalau misalnya dicampur-campur kayak gitu, harganya tuh kayak ditambah 2-5 ribu lah ya, segituan misalnya. Jadi kayak kalau alpukat 14.000 ditambah misalnya alpukat plus jeruk misalnya, jadi kan jeruk 10.000, alpukat 14.000 ya, misalnya itu selisihnya 4.000 tuh. Misalnya kalian rugi-rugi dikit lah, misalnya jadi tambahin 2.000 doang gitu. Jadi alpukat plus jeruk tuh 16.000 gitu, atau kalau kalian mau 17 ribuan gitu. Jadi customer juga maksudnya nggak cuma satu rasa, pengen lebih dari satu rasa gitu, bisa 2 rasa, bisa 3 rasa. Nah kalian tuh varianin aja gitu, asalkan jangan terlalu mahal gitu ya, range harganya seperti sekitar segituan gitu. Jadi ya kalian bisa kira-kira lah gitu. Jadi kayak kalau kalian mau, anggap aja kalian tuh sebagai customer gitu, gimana kalau kalian mau beli sesuatu, mau beli jus nih, kalau harganya segini kayaknya nggak worth it gitu, cuman kayak gitu doang harganya segini gitu. Jadi kalian juga harus mikirin itu pandangan perspektif dari setiap customer yang mau beli gitu. Nah jadi kalau misalnya peralatan semuanya tadi digabung nih, semua harganya itu sekitar 3.405.000. Nah itu teh udah termasuk tadi semua peralatan ya, peralatan loh ya, bukan harga-harga jual, harga-harga produk jus buahnya, tapi peralatannya sekitar semuanya tuh 3.405.000 gitu. Itu nggak termasuk harga biaya sewa. Nah terus kalau misalnya kalian dari situ misalnya udah lumayan nih, udah lumayan gede gitu usahanya, udah kalian udah konsisten gitu, misalnya tiap hari apa kalian jualan, dari itu tuh bisa ngasilin yang lumayan. Nah kalian juga bisa misalnya ikut gitu kayak basar-basar yang ada di sekolah misalnya. Di basar, misalnya kan kalau misalnya BPK di sekolah BPK kan kadang suka ituin ada open house kan setiap tahunnya. Nah itu teh kalian bisa ikut aja, misalnya kalian minta izin ke sekolahnya, kalian bilang pengen ikut jualan gitu di basarnya, di open house tersebut. Nah ya it's okay gitu kan, itu juga maksudnya ya pasti bayar sewa lagi sih, maksudnya bayar tempat, tapi ya maksudnya nggak semahal yang di pasar segar mungkin ya, gue juga kurang tahu. Jadi penghasilan kalian juga nggak cuma dari jualan yang di pasar segar, tapi kalian juga penghasilan juga dapat dari setiap event-event yang ada gitu, dari setiap sekolah. Jadi kalian harus manfaatin gitu setiap kesempatan yang ada ya, kalian ambil gitu maksudnya, tapi jangan maksain juga gitu. Tapi ya kalau misalnya kalian emang beneran berniat kayak pengen gitu, aku pengen nyobain gimana sih gitu kan, kalau ikut basar ini gimana, nah kalian cobain ikut aja gitu, siapa tahu banyak yang beli gitu kan, siapa tahu jadi orang-orang jadi banyak yang tahu gitu cara, maksudnya jadi banyak yang tahu tentang usaha kalian gitu lah. Jangan lupa juga kalian juga bikin akun Instagram misalnya, atau website, apapun itu yang bisa, yang ada di online gitu. Jadi
orang teh bisa ngelihat gitu, oh ini gitu usaha si ini teh ini gitu di Instagram ini, gue pengen itu enak gitu kan, misalnya jusnya enak nih, gue pengen follow gitu, gue pengen lihat ada apa aja sih gitu yang baru gitu. Nah kalian juga selain dari jus itu kalian bisa tambah-tambahin, misalnya apa, kan sekarang lagi hits apa ya, Thai tea, boba gitu kan. Nah kalian juga bisa tambahin selain jus ada Thai tea juga, mimi Thai tea misalnya, apapun itu. Nah di situ juga kalian bisa, yang harganya pasti 11-12 lah sama yang jus gitu kan. Terus peralatan yang dipakainya juga mirip-mirip gitu kan, nggak beda jauh gitu. Jadi ya paling kalian bisa kayak gitu, maksudnya bisa tambah-tambah produk yang lain gitu, selain jus bisa yang tambah-tambah yang lain. Dan itu juga yang nggak beda jauh gitu peralatan yang dibutuhkan buat bisa bikin produk tersebut gitu. Ya mungkin kayak gitu aja sih ya, segitu aja mungkin yang dapat gue kasih tips ya ke kalian. Gue juga masih belajar lah ya buat bikin usaha kayak gitu, karena itu nggak gampang gitu kan, butuh modal, butuh duit ya, butuh uang. Dan kita juga masih uangnya masih dikasih sama orang tua ya, jadi yang mungkin agak susah, tapi ya ini buat pengetahuan kalian aja. Oke, terima kasih, dadah.